Sebenarnya kabinet Prabowo ini zaken atau second sih? Jadi guys, banyak banget kritik yang muncul setelah Pak Prabowo umumin nama-nama kabinetnya. Malah ada yang bilang ini sih second bukan zaken. Ayo kita bahas satu persatu apa betul ini kabinet second. Dimulai dari terminologinya dulu ya. Apa sih zaken? Zaken itu diambil dari bahasa Belanda, yakni zaken kabinet. Artinya adalah suatu kabinet di dalam pemerintahan yang jajaran menteri berasal dari kalangan para ahli. Bisa dibilang right man in the right place. Jadi bukan menteri yang berasal dari partai politik. Paham ya kabinet zaken di sini? Selanjutnya second. Kalian pasti udah pada tahu lah ya. Diambil dari bahasa Inggris second yang artinya kedua. Bisa dibilang barang bekas. Kenapa sih kabinet Prabowo dibilang second? Karena ada 17 menteri dan 8 wakil menteri, total 25 orang berasal dari kabinetnya Pak Jokowi. Jadi dari total 103 menteri dan wakil menteri, 25%-nya adalah wajah lama berasal dari kabinet Jokowi. Mungkin ya, dari angka 25% itu kemudian para netizen bilang kalau kabinet Pak Prabowo itu kabinet second. Cuma 25% loh. Nama-namanya kalian bisa baca di sini. Oke, jelas ya, kabinet yang dikatakan second. Sekarang kita bahas kabinet second yang diidam-idamkan oleh Pak Prabowo. Coba kita lihat dari komposisi kabinet Prabowo. Dari 48 menteri, ada 23 orang berasal dari kader partai politik, lalu 20 non-parpol, dan 5 orang dari TNI Polri. Ada 8 profesor dan guru besar yang menghuni kabinet Prabowo. Kita bahas profil dan latar belakangnya satu persatu. Pertama ada Profesor Abdul Muti. Dia diplot sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Prof. Muti lahir di Kudus 2 September 68. Jejak pendidikannya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah di Kudus. Prof. Muti memang Muhammadiyah sejak lahir. Selanjutnya S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang tahun 91. S2 diraih dari School of Education Flinders University of South Australia tahun 97. Kemudian Prof. Muti ambil S3 di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2008. Lalu tahun 2020 Prof. Muti dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kira-kira menurut kalian Prof. Muti masuk kategori second atau enggak ya? Masuk lah ya. Nggak diragukan lagi kok, rekam jejaknya. Kedua, ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Profesor Satrio Brojonegoro. Siapa sih Prof. Satrio? Pria kelahiran Delft, Belanda 5 Januari 56 ini tak asing di dunia pendidikan. Beliau adalah putra dari Mendikbud tahun 73 Sumantri Brojonegoro. Satrio memperoleh gelar PhD di bidang teknik mesin dari University of California, Amerika Serikat, dan kemudian bergabung dengan Institut Teknologi Bandung. Sebagai ilmuwan, ia telah mengeluarkan berbagai karya tulis ilmiah mencapai lebih dari 99 publikasi. Prof. Satrio juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 99 sampai 2007. Saat ini, Prof. Satrio aktif sebagai dosen tamu di bidang teknis mesin di Toyohashi University of Technology di Jepang dan ITB. Keren kan? Nama berikutnya ada Profesor Stella Christy. Dia ditunjuk Pak Prabowo sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Prof. Stella adalah seorang ilmuwan kognitif terkemuka asal Medan, Sumatera Utara. Stella kecil menempuh pendidikan dasar dan hingga SMA di Santa Ursula, Jakarta, sebuah sekolah bergengsi dengan reputasi akademik yang bagus. Dia banyak meraih penghargaan selama menempuh pendidikan hingga mendapat beasiswa di Harvard. Wow, keren. Stella menempuh pendidikan sarjana di Harvard University dan meraih gelar PhD dalam bidang psikologi kognitif dari Northwestern University. Saat ini, Prof. Stella Christy menjabat sebagai guru besar di Tsinghua University, Beijing, Tiongkok.
Prof. Stella juga dikenal aktif berbagai organisasi ilmiah, salah satunya sebagai anggota Governing Board di Cognitive Science Society. Selamat bekerja Prof. Stella. Nah, berikutnya ada Prof. Fauzan yang juga menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jadi, Kementerian Dikti ini diisi oleh 3 profesor sekaligus. Prof. Fauzan adalah Rektor UMM selama 2 periode, sejak 2016 sampai 2024. Prof. Fauzan adalah alumni dari Madrasah Sanawiyah 4 Kediri dan MAN 1 Kota Kediri. Kemudian ia menempuh pendidikan S1 di UMM. Setelah itu ia melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Negeri Surabaya. Saat Pilpres 2024 lalu, Prof. Fauzan menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Berikutnya ada Profesor Atip Latiful Hayat, ditunjuk oleh Prabowo sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mendampingi Prof. Muti, Prof. Atip adalah seorang guru besar hukum dari Universitas Pajajaran. Atip menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Unpad. Atip melanjutkan studi S2 di Monash University, Australia pada tahun 2000 dan meraih gelar Magister Hukum. Gelar Dr. Atip dalam ilmu hukum juga ia peroleh dari Monash University. Untuk menambah wawasannya tentang hukum, Atip juga rajin mengikuti berbagai program pendidikan tambahan di institusi internasional. Misalnya, The Hague Academy of International Law di Belanda, The United Nations Geneva Office, dan The International Ocean Institute di India. Jajaran profesor di Kabinet Prabowo sebenarnya nggak cuma itu aja. Ada juga Profesor Pratikno, Profesor Yusril Iza Mahendra, dan Profesor Edward Omar Syarif. Tapi gua nggak bahas detail soal 3 profesor itu, karena namanya udah sangat dikenal di masyarakat. Nah, dari nama-nama tersebut, apakah menurut kalian Kabinet Prabowo sudah memenuhi Kabinet Second? Tulis di kolom komentar ya.